Kita ini sedang berpikir tentang bagaimana masa depan Indonesia ini. Bagaimana nasib peradaban Indonesia ini. Dan namanya peradaban itu, Pak, di mana-mana ini selain macam-macam ya, ada teknologi, ilmu pengetahuan dan lain-lain. Itu pertama-tama adalah pondasi tata nilai. Pondasi tata nilai. Kita harus berpikir orang Indonesia itu nanti akan mengikuti nilai-nilai apa, akan mengikuti moral bagaimana. Maka yang diharapkan dari santri ini bukan hanya peran supaya ekonomi lebih maju, peran supaya pertanian lebih maju, peran supaya dakwah Ahlus Sunnah wal Jamaah lebih maju, supaya pesantren-pesantren lebih maju. Bukan hanya itu. Yang diharapkan dari santri adalah bagaimana santri ini nantinya berhasil membentuk mentalitas bangsa Indonesia. Ini bukan pekerjaan kecil. Jadi kan harus mikir bagaimana caranya supaya orang yang selama ini hidup dengan politik uang bisa berhenti dari politik uang. Bagaimana orang-orang yang berebut jabatan untuk korupsi bisa berhenti dari kelakuan itu. Nah ini sekarang ini kenyataannya dai semakin banyak, YouTube ramai semua, pondok-pondok pesantren sampai bludak-bludak ada wong santri sing korupsi ya jalan terus. Ini peran yang jauh lebih besar yang diharapkan dari santri. Jadi walhasil pertama kita ini khayalannya itu masih sak jumput, padahal yang diharapkan dari kita sebetulnya adalah peran yang jauh lebih besar. Ini masalah pertama. Masalah kedua, kita sudah semangat berperan, kepengen berperan tapi tidak tahu caranya. Betul apa betul ini? Itu ternyata Pak Budiono, gimana ini? Pedagang-pedagang kecil kita kok tidak punya tempat, sementara yang lain-lain pemodal besar lebih gampang mendapatkan pelanggan dan lain sebagainya. Caranya bagaimana? Belum nemu. Caranya itu bagaimana? Ini sama dengan banser-banser itu. Sama dengan banser-banser yang sudah mulai mengeluh sekarang karena hampir setiap bulan mereka ada latihan. Mereka bilang ini bendino latihan terus mainnya kapan Pak? Katanya bilang. Karena tidak tahu cara mainkannya itu gimana. Caranya berperan seperti apa. Nah, cara berperan Bapak Ibu sekalian ini harus dibangun melalui organisasi. Organisasi inilah yang harus memberi cara kepada santri ini untuk berperan supaya perannya menjadi besar. Sekarang ini PC-PC sudah berperan, apalagi di Jawa Timur. Tinggal turu pola dewe PC-nya. Tapi kan kita juga menyadari lah sekarang ini bahwa peran ini masih terlalu kecil dibanding potensi yang kita punya. Kenapa? Karena organisasi selama ini belum kita kembangkan untuk bisa memberi jalan peran yang lebih signifikan kepada jaringan santri, termasuk jaringan organisasi NU sampai ke PC-PC. Kalau Gus Salam tadi mengatakan bahwa kita masih kekurangan sumber daya manusia untuk mengisi berbagai ruang. Gus, nuwun sewu Gus, turah-turah, asli turah-turah. Sampeyan golek wong eno pinter saiki turah-turah. Turah-turah. Saya itu pernah ke Antwerpen. Di sana ada namanya Universitas Leuven. Dan saya ketemu dengan mahasiswa-mahasiswa NU santri biyen aliyae ning pondok manggone Gus. Ono menawa bangsane lulusan aliyah tambah beras barang ngono mbon. Di sana itu belajar bukan belajar studi Islam, mereka belajar teknologi pengairan. Ada yang belajar teknologi lingkungan. Saya ketemu
Tokyo. Di sana saya ketemu dengan seorang profesor teknologi nuklir di Universitas Tokyo, wakil dekan. Itu santri, Gus. Santri yang biar mondok, nanti kuliah di Indonesia itu dia tinggalnya di pesantren, santri asli. Dan banyak sekali yang seperti ini. Pada waktu saya pondok di Jogja, teman-teman saya di pondok itu kuliahnya juga sudah macam-macam. Yang ekonomi tidak kehitung, yang teknologi, yang teknik macam-macam itu banyak sudah. Tura-tura, Gus. Lah kenapa kok tidak kelihatan? Karena kita selama ini tidak menyediakan ruang untuk mereka berperan di dalam NU sendiri. Nek ora ana kegiatane mesti ora ana wonge. Nek ana kegiatane mesti ana wong. Selama ini kegiatan kita ini kurang bala-bala mek istighosah terus. Lan istighosah ya ora butuh ahli ekonomi. Gitu. Kita sendiri loh tidak memberi ruang untuk sumber daya yang melimpah ruah di dalam NU ini. Sampai belum naturalisasi, Gus. Ini sudah banyak kader santri NU yang dinaturalisasi orang itu sudah banyak sekarang ini. Gara-gara kita tidak mampu menyediakan ruang. Padahal asalkan kita bikin kegiatannya pasti ada orang. Wong lagi buka tenda di pinggir dalan nyalano aku ngono mesti ana banser gelem nunggoni kok. Itu pas posko-posko lebaran itu ada 1000 lebih posko dari Jakarta sampai Banyuwangi. Nyatanya ada orang yang mau tinggal di situ nunggoni aku was dino-dino. Ana wong kentekan bensin gelem dijaluki tulung nukokno dan sebagainya. Nyatanya ada. Coba sekarang kita kembangkan macam-macam kegiatan yang kemudian bisa menampung sumber daya ini.